Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, mari bersorak buat Tuhan Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang selalu memeliharakan kita. Kita ada sampai saat ini itu adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Mari kita menggunakan sebaik mungkin untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memberikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan dalam sepanjang kehidupan kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang berlaku buat kami. Pagi ini Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Kami berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasai hati kami, kuasai setiap pribadi yang ada di tempat ini. Dari depan sampai ke belakang, seisi ruangan ini Bapa. Proteksi di dalam kuasa darah Yesus. Roh Kudus, Engkau yang berkarya sebebas-bebasnya di tempat ini. Segala kuasa-kuasa kegelapan kami tolak, tengking, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami bebas memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau ambil alih seluruh ibadah ini Bapa. Dari awal, pertengahan hingga selesainya. Jadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bebaskan roh kami untuk menyembah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Besar Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang. Kegelapan sirna, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suara besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Dari awal katakan pujian ini bersama-sama. Kemegahan Raja, amin, dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam kegelapan sirna. Haleluya. Mendengar suaranya, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Katakan Yesus besar Allahku, besar
Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian kami Bapa, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, oh haleluya, 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 Engkau Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus selamat. Haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Yesus Raja kami, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Urapanmu Bapa, lawatanmu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap dalam hadirat Tuhan. Biarlah kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Persekutuan dengan Tuhan, peran Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersama dengan malaikat di surga, kami mau menyembah Engkau Bapa, memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Haleluya. Angkat pujian ini sama-sama bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji. Kami angkat tangan menyembah-Mu Tuhan. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu. Ku jadi milik-Mu, Yesus, aku Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku Hosana, Hosana, Hosana. Aku memuji-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Aku menyembah-Mu. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa.
Engkaulah Allah yang bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Pagi ini Bapa kami siap lebih dan lebih lagi melompat, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami semua diberkati Tuhan. Dan semua yang siap memuji dan memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang begitu luar biasa buat kami. Sampai saat ini Tuhan, kami ada karena kemurahan-Mu Tuhan. Kita semua diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita. Masalah kita sebesar apapun, kuasa Tuhan lebih berkuasa, lebih besar di atas segala-galanya. Itulah yang memberikan kemampuan kepada kita. Ku diberi kuasa, sama-sama katakan pujian ini. Haleluya. Kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Kita bangkit berdiri semuanya. Amin. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Haleluya. Katakan pujian ini sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Pakai kuasa-Mu Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa aja? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau sekali lagi. Sungguh besar Kau, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja. Allah kita bangkit, haleluya. Allah bangkit, bersoraklah, yeay. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat
kudusnya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah, amin. Serahkan musuhmu, serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat, katakan Allah kita bangkit, Allah bangkit, bersorakkan, ye, Allah bangkit, bernyanyi, amin. Musuh kalahkan, obatnya bebaskan, Allah dahsyat di tempat, Allah kita bangkit, Allah bangkit, bersorakkan, ye, Allah bangkit, bernyanyilah, amin. Musuh kalahkan, obatnya dibebaskan, Allah dahsyat di, katakan selagi, Allah kita bangkit, Allah bangkit, bersorakkan, ye, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kalahkan, obatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat, Allah kita dahsyat, Allah dahsyat di tempatku, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Tuhan kita maha besar, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Nyatakan tergoyahkan, nyatakan terkalahkan, Dia hidup, mari serukan nama Yesus, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam Dia, Allah luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala yang tak akan tergoyahkan, amin. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup, dan mari serukan nama Yesus, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam Dia, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas, serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama, haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas, Yesuslah nama, Yesus nama di atas, Yesuslah nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita siapkan hati kita lebih dan lebih lagi. Kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sebagai bejana yang kosong, yang siap dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus. Itu yang akan menuntun kita dalam sepanjang kehidupan kita. Ini kami Tuhan Yesus, kami bejana-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidup kami itu asalnya daripada Tuhan. Haleluya. Sama-sama angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur Tuhan. Dan tersungkurku di kaki-Mu, kami rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Amin. Dan melepaskan-Mu, Kau cahaya, mengiring Tuhan, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan padamu, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Katakan pujian ini sama-sama. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya, mengiring Tuhan, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana untuk mengiring Tuhan, mengiringku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan ke pengembala. Masuk dalam pikiran,
siap dengar firman Allah. Bentuk kami bagaikan bejana-Mu, yang kami tahu Engkau persiapkan kami menjadi bejana yang mulia. Sebab itu bentukan tangan-Mu tidak pernah ada yang salah. Kebenaran-kebenaran firman Allah menuntun kami kepada pembentukan-pembentukan itu. Kami siap dibentuk oleh kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita. Amin. Kita semua sehat. Haleluya. Kita dilindungi dan diberkati Tuhan. Hari ini satu kebenaran yang akan saya bagikan kepada jemaat. Dalam satu judul tema. Hidup hanyalah sebuah kepercayaan. Sekali lagi. Hidup hanyalah sebuah kepercayaan. Mari buka di dalam Mazmur 89. Kita temukan ayat di ayatnya yang ke-12. Mazmur 89 ayatnya yang ke-12. Kita baca bersama-sama kebenaran ini. Mazmur 89 ayat 12. Yang temukan katakan amin. Kita baca bersama. 2, 3. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Puji Tuhan, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada banyak ayat yang menegaskan bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Segala sesuatu itu adalah kepunyaan Tuhan. Artinya kita tidak pernah benar-benar memiliki apapun selama kita berdiam dengan singkap di dunia ini. Kita setuju, amin. Mengapa? Karena semuanya Tuhan hanya pinjamkan kepada kita. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita nikmati, itu cuma pinjaman. Karena Tuhan yang punya semuanya. Bumi kepunyaan Tuhan. Bahkan sebelum kita datang, sebelum kita lahir, itu milik orang lain. Betul? Oke lah, itu orang tua kita, keluarga kita. Tetapi yang pasti itu milik orang lain. Itu kepunyaan, dinikmati oleh orang lain. Semasa kita hidup, kita boleh menikmati. Kita bahkan boleh memiliki untuk sementara. Tapi selanjutnya ketika kita tiada lagi, itu sudah dimiliki oleh orang lain. Jadi memang kita bukan pemilik yang sejati untuk segala sesuatu yang bahkan kita genggam hari-hari ini. Jadi kalau mau ditanya apa saja yang dipinjamkan Tuhan? Waktu adalah pinjaman Tuhan bagi kita. Waktu yang kita nikmati. Kesempatan yang sementara kita nikmati. Maaf, dari tadi malam memang ada sedikit gangguan yang belum ditemukan. Kesempatan pun adalah sesuatu yang merupakan kepercayaan Tuhan. Tenaga yang kita miliki sekarang. Ada saatnya kita tak berdaya lagi. Dan semua kepercayaan Tuhan, bahkan termasuk harta kekayaan. Semua adalah kepunyaan Tuhan, dipinjamkan Tuhan kepada kita. Termasuk kepandaian, talenta, potensi, pelayanan-pelayanan yang ada sekarang ini dalam kehidupan kita. Itu semua hanya kepercayaan Tuhan. Dipinjamkan Tuhan. Satu saat diteruskan kepada orang lain. Artinya dipercayakan lagi kepada orang lain dan kita sudah tidak lagi. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 13 bilang begini. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Itu juga adalah pemberian Allah. Jadi segala sesuatu pun yang sekarang ini kita rasakan, kita nikmati. Itu semua adalah pemberian yang datangnya dari Tuhan. Tetapi dengan kata lain, itu hanya pinjaman. Hanya pinjaman dari Tuhan. Sebab itu Paulus pernah memberikan satu nasihat kepada jemaat Korintus.
Dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 dia bilang begini kepada jemaat Korintus. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Artinya Paulus katakan semuanya itu merupakan anugerah. Semua hanya pemberian dalam tanda petik pinjaman Tuhan kepada kita. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri dengan semuanya itu. Karena satu saat kita pun hanya melihat kepada orang lain yang dipercayakan, yang dulu itu kita dipercayakan. Ada bahasa populer sekarang, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ada saat kita memang di puncak dalam kepercayaan. Tapi ada saatnya kita pun harus rela, harus ikhlas untuk memahami kebenaran ini. Orang lain yang memegang kendali itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, termasuk nyawa kita, termasuk hidup kita, termasuk nafas kita adalah milik Tuhan. Katakan amin. Milik Tuhan. Kenapa? Karena ternyata semua ini hanya kepercayaan Tuhan yang suatu saat akan dituntut. Di dalam penggembalaan gereja lokal saja ada namanya rapat evaluasi. Gembala mengangkat komisi kerja, komisi pelayanan. Semua kinerja itu dipertanggungjawabkan kepada gembala sebagai pemegang otoritas dalam pengembalaan. Itu sistem yang ada di GPDI. Kalau di gereja lain, pemegang otoritasnya itu ada pada BPMJ, Badan Pekerja Majelis Jemaat. Bukan kepada pendetanya, karena pendetanya diganti per 5 tahun. Jadi dengan kata lain seolah-olah gembala ingin coba mana hasil kerjamu. Nah ternyata hidup kita ini yang dipercayakan Tuhan pun akan memberikan pertanggungjawaban. Kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 bilang begini. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi Tuhan mau tanya, waktu kau masih bernafas apa kau bikin? Waktu saya kasih kekuatan apa kau bikin? Waktu saya kasih kesempatan apa kau bikin? Waktu saya percayakan ini apa yang kau gunakan dengan yang saya percayakan? Karena satu saat nanti ternyata itu semua akan diminta oleh Tuhan pertanggungjawaban kepada yang memberi, kepada yang mempercayakan. Semua diberikan Tuhan kepada kita bukan untuk jadi milik kita secara mutlak. Bukan jadi milik kita secara absolut. Tapi sebuah kepercayaan. Sekali lagi saya tegaskan, ini cuma kepercayaan Tuhan. Kepercayaan untuk apa? Pertama, kepercayaan untuk menikmati. Haleluya. Kepercayaan untuk, sebab itu nikmati ini hidup. Supaya kita pun tahu bisa bersyukur kepada Tuhan. Nikmati. Karena ada seorang hamba Tuhan yang terkenal katakan, saya setuju. Orang yang diberkati bukan seberapa banyak yang dia miliki. Tapi seberapa banyak yang dia nikmati. Nikmati ini hidup. Kalau saatnya kita bisa mendapatkan berkat untuk dinikmati, kenapa tidak? Silakan kita kerja, tapi nikmati juga. Karena saatnya kita kerja, sudah saatnya ternyata. Padahal Tuhan beri kesempatan juga untuk menikmati. Jadi semua apa yang Tuhan percayakan pertama nikmati. Jadi pun saya katakan kepada jemaat Tuhan, kalau ada uang untuk jalan-jalan, silakan jalan-jalan. Tidak berdosa, nikmati berkat Tuhan, amin. Kalau bisa beli sesuatu Tuhan mampukan, silakan nikmati, itu berkat Tuhan loh.
Memang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan terlalu takut dengan keturunan kita, karena saya yakin bahwa anak cucu kita punya berkat sendiri dari Tuhan. Haleluya. Kan Tuhan bilang anak cucu kita diberkati. Bukan seharusnya pun harus dari kita semua harus kita turunkan. Tidak, mereka ada berkat tersendiri. Ada. Nikmati kesusahan sehari cukup untuk sehari, kata Alkitab. Jadi kita diberikan kepercayaan untuk menikmati, untuk mengolah, untuk mengusahakan, untuk memelihara semua barang-barang dalam tanda petik yang adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Saya katakan barang-barang. Katakanlah itu sebuah hal yang memang betul-betul dalam kepunyaan Tuhan, sertifikatnya ada di Tuhan, tapi dipercayakan kepada kita. Yang tadi saya katakan termasuk nafas ini. Kecanggihan manusia, walaupun sekarang ini berlomba-lomba negara menciptakan ventilator. Tapi kalau sudah saatnya memang Tuhan mau ambil, Tuhan ambil juga. Bilang nafas buatan. Kalau itu nafas buatan abadi dan sejati, orang bisa enggak mati-mati, betul? Tapi buktinya pergi juga. Karena memang nafas ini pun milik Tuhan. Dipercayakan Tuhan kepada kita. Kejadian 1 ayat yang ke-28 bilang begini. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perhatikan, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini tugas. Berkuasalah atas semua yang Tuhan ciptakan. Disampaikan kepada Adam dan Hawa. Bahkan dalam ayat 2, dalam pasal 2 ayat yang ke-15, pasal 2 ayat 15, Tuhan bilang begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini tugas. Dan saya ingin katakan kepada jemaat Tuhan, bahwa peran ini, peran kita sebagai manusia, sebagaimana Tuhan firmankan kepada Adam dan Hawa, belum pernah dibatalkan sampai sekarang. Peran ini, tanggung jawab ini belum pernah dibatalkan, belum pernah dianulir. Ini merupakan rencana tujuan Tuhan mengapa kita masih hidup sampai sekarang. Sebab itu kalau kita masih bernafas, masih sehat, masih kuat, berarti tujuan Tuhan masih berjalan terus. Jangan berhenti. Haleluya. Karena semua punya maksud Tuhan. Sebab itu apapun yang dipercayakan Tuhan, jangan main tolak. Tuhan bisa pakai saja siapa saja untuk percayakan sesuatu kepada kita. Betul? Tujuannya untuk melipat gandakan potensi. Seringkali kita tidak menyadari apa potensi kita. Nanti diberi kesempatan baru kita temukan. Wow, ternyata ini. Semua dalam rencana Tuhan. Sebab itu jangan main tolak, jangan main menghindar. Tetap ambil setiap tanggung jawab apapun yang dipercayakan. Termasuk dari orang-orang terdekat kita. Mungkin itu di dalam gereja, mungkin itu dalam masyarakat, dalam situasi sosial kita. Ada banyak hal yang tersimpan, yang tersembunyi, yang kita sendiri tidak pernah mengetahui kalau itu ada pada kita. Cuma waktu dan kesempatan yang belum ada selama ini, sehingga kita belum menyadari tentang keunggulan itu. Yang pasti di setiap kita ada talenta, ada sesuatu yang luar biasa. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pertanyaan begini, apa Taman Eden yang Tuhan titipkan kepada kita untuk kita nikmati, untuk kita usahakan, untuk kita pelihara, untuk kita rawat itu? Saya katakan tadi, semua yang Tuhan percayakan itu adalah Taman Eden bagi kita. Hidup kita, termasuk pekerjaan. Sebab itu tidak usah bersungut-sungut dengan pekerjaan yang kita jalani. Saya heran kok hari-hari ini ada banyak orang yang walaupun dahulu susah payah dia melamar di perusahaan itu,
Dulu sampai doa puasa supaya diterima di pekerjaan itu, ketika diterima kok, ini pekerjaan, ini perusahaan, ini. Maksimalkan saja apa yang sudah Tuhan percayakan. Itu termasuk taman Eden kita. Termasuk keluarga kita masing-masing. Jangan komplain, Tuhan, kenapa saya punya suami model begini? Kenapa saya punya istri model begini? Kami kayaknya sudah tidak cocok. Tapi 7 anaknya. Saya pikir-pikir di bagian mananya yang tidak cocok di sini. Itu pun taman Eden yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang Tuhan minta kita rawat. Kenapa harus dirawat? Karena kalau tidak dirawat rusak. Kalau tidak dirawat bisa mati, bisa hancur. Tanaman yang tidak dirawat. Sesuatu yang tidak dipelihara. Sekali lagi, sesuatu yang dinamis, sesuatu yang bertumbuh, bila tidak dipelihara, satu saat bisa mati. Satu saat bisa berhenti pertumbuhannya. Termasuk kekayaan kita. Silakan kita rawat. Saya dengan apa yang Tuhan percayakan, saya perlakukan itu sebagai anugerah. Bapak Ibu bisa tangkap gambaran dari saya. Misalnya saya kasih begini. Kepada seorang jemaat misalnya ada kelebihan handphone saya. Masih bagus. Saya kasih ini. Karena saya lihat kau punya handphone sudah rusak. Ini handphone. Tapi satu ketika saya tahu ternyata itu handphone dia cuma kasih biar-biar. Lempar-lempar begini saja. Kalau Bapak Ibu yang kasih, sakit enggak? Pasti kita sedikit, waduh, lo kok saya kasih, saya percayakan kok diperlakukan begitu yang saya kasih. Tuhan juga tahu apa-apa yang dia percayakan kepada kita. Rawat apapun yang Tuhan anugerahkan, apapun yang Tuhan kasih. Bukan kita seolah-olah ada orang katakan, wah ini kau punya hati tinggal. Bukan masalah hati, yang penting hati kita ada sama Tuhan, amin. Tapi apapun yang Tuhan percayakan, rawat itu. Perlakukan itu sebagai sebuah anugerah, tanda kita menghargai sang pemberi berkat. Keluarga kita, saya katakan tadi, pelayanan yang Tuhan percayakan seperti apapun pelayanan. Tadi malam kita sharing-sharing dengan beberapa kekasih, beberapa orang yang berkomitmen dalam pelayanan. Saya katakan, seperti yang saya katakan kepada jemaat. Di hadapan Tuhan tidak ada pelayanan yang kecil, tidak ada. Cuma kita seringkali memilah-milah, itu kecil, itu besar, itu hebat, yang sana biasa-biasa. Itu kita. Tuhan tidak ada. Tidak ada begitu. Yang Tuhan cuma minta. Siapa yang tulus dan siapa yang tidak tulus melakukan bagi Tuhan. Karena saya katakan sukses sebuah pelayanan bukan karena jagopnya pendetanya khotbah. Bukan karena hebatnya pelayanan altar. Bukan hebatnya para pelayan-pelayan. Bukan karena seberapa besar ekonomi dari jemaat itu, bukan. Tetapi ketika kita saling bersatu padu, apapun, sekecil apapun yang dipercayakan. Karena ibadah pun akan hebat, akan nyaman, akan luar biasa. Pun bisa ditentukan oleh sang tukang membersihkan gereja. Betul? Kita bisa bayangkan enggak kita ibadah kemudian sampah di mana-mana? Nyaman enggak? Hebatnya seorang pejabat yang jadi terkenal tidak pernah lepas dari kontribusi seorang asisten rumah tangga yang cuci dan setrika bajunya. Yang penting kita bersatu padu, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kita berbeda-beda. Tuhan tidak pernah berharap dan saya tidak pernah temukan ada Tuhan meminta dan Tuhan berdoa supaya kita menjadi sama. Tidak. Tuhan cuma berdoa dan Tuhan minta kita bersatu. Kenapa? Karena kita memang beda-beda. Bayangkan kalau semua sama. Saya bingung, mana Pak Amir di sini semua sama? Kita memang beda. Tapi Tuhan harap kita satu. Saya cepat-cepat dengan ini. Ada 2 implikasi utama dari kebenaran ini. Yang pertama yaitu begini. Hargai semua itu yang Tuhan percayakan, termasuk
keluarga, pelayanan, waktu, hidup kita, kekayaan. Hargai semua itu sebagai sesuatu yang dipercayakan Allah ini. Hargai semua. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dengan apa yang Tuhan percayakan, jadilah pribadi yang bisa dipercaya. Ada satu kalimat populer, lebih mudah mendapatkan kepercayaan daripada memelihara kepercayaan itu. Daripada menjaga kepercayaan itu, betul? Kita harus menyadari begini, taman Tuhan, taman Eden yang harus kita pelihara dan usahakan semuanya adalah milik Tuhan. Jadi itu saya ingin tanamkan lagi, hanya dipercayakan kepada kita. Jadi bagaimana sikap kita untuk menghargai itu? Yang tadi saya katakan tadi, pertama, jadilah orang yang betul-betul bisa dipercaya oleh Tuhan. Kita hebat, luar biasa karena kita percaya Tuhan. Itu hal yang merupakan level bawah. Orang percaya Tuhan, di mana-mana banyak orang percaya Tuhan. Tapi saya ingin katakan, iblis pun percaya, betul? Iblis pun percaya. Bahkan dia gentar, dia gemetar. Tetapi yang paling utama di next level orang percaya, next level orang beriman, bukan hanya sekedar percaya Tuhan, tapi bisa dipercaya oleh Tuhan. Bisa enggak kita dipercaya? Dengan keluarga yang Tuhan percayakan. Dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dengan talenta yang Tuhan percayakan. Lipat gandakan tidak? Termasuk dengan nafas dan waktu yang Tuhan percayakan. Karena ada saatnya bila tidak berbuah, Tuhan katakan lebih baik potong. Tuhan percayakan ini untuk benar-benar kita menghargai semua. Sekali lagi, menghargai. Saya punya mobil yang lama, saya jagai, saya pelihara. Bukan hanya sekedar untuk kenyamanan. Ini alkitabiahnya ya, untuk sebuah kenyamanan. Bukan hanya sekedar untuk itu. Saya tahu bahwa ini pun adalah anugerah karena mujizat. Saya bisa nikmati yang begini. Dan ternyata buahnya luar biasa. Ketika orang katakan, brur, ketika coba dipasarkan, paling harganya tinggal 80 brur. Paling harganya tinggal paling tinggi 85. Saya coba cari di tempat penjualan kendaraan dengan mobil tahun segitu 2006 memang benar. Tapi justru ketika ditawarkan di Toyota, saya coba pancing, bisa enggak dengan harga 100? Ketika dilihat, mereka pun luar biasa, bisa kan enggak di atas 100? Ternyata di kontrak yang saya terima dihargai 107. Dengan alasan mobil Bapak terpelihara. Mobil Bapak terawat dengan baik. Semua ditata rapi di dalam. Wah, ternyata memang ada faedah. Karena saya cuma dasar menghargai berkat yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menghargai. Banyak orang percaya tapi belum tentu dipercaya oleh Tuhan. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24, saya baca ini dengan cepat. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya. Sekali lagi, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang yang jadi percaya kepada Tuhan. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Perhatikan ayat yang 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Tuhan sendiri tidak mempercayakan dirinya. Artinya walaupun mereka percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak percaya mereka. Saya lebih senang jemaat GPD Bukit Hermon Tabarano bukan hanya sekedar percaya Tuhan, tapi kita bisa dipercaya Tuhan dalam segala hal, termasuk hidup kita. Tapi ingat, sekali lagi ingat, untuk mengolah taman Tuhan, untuk merawat taman Tuhan tidak mudah.
Tetap ada masalah, tetap ada persoalan, tetap ada pergumulan, tetap ada kegagalan. Bagaimana kita merawat rumah tangga kita, kita merawat waktu yang Tuhan percayakan, merawat pelayanan yang Tuhan percayakan tidak mudah. Ada banyak yang ingin menjatuhkan, banyak hal yang ingin melemahkan. Sebab itu kalau seandainya sehari-hari ini kita mulai melayani, kemudian mulai kita dilemahkan dengan ini, itu. Saya ingin katakan jangan berhenti, ini konsekuensinya. Kenapa ada upah yang Tuhan siapkan bagi orang yang semacam ini? Karena Tuhan tahu tidak mudah kita mempertahankan itu. Kenapa Tuhan siapkan mahkota untuk semuanya? Karena memang Tuhan tahu tidak gampang untuk memelihara apa yang sudah Dia percayakan kepada kita. Tidak mudah. Minta supaya kita tidak menjadi orang-orang yang kalah. Amin. Jangan kalah. Maju terus. Tantangan boleh ada. Tapi kita memang dirancang untuk berkemenangan dengan hal itu. Itu merupakan hal yang pertama. Kebenaran yang kedua yang harus kita tangkap dengan ini yaitu kepercayaan ini sekali lagi itu harus dipertanggungjawabkan sama Tuhan loh. Harus dipertanggungjawabkan. Saya tidak perlu baca keseluruhan dalam Matius 25, tapi saya cukup baca ayat 21. Ayat 21 bilang begini. Atau bisa sampai ayat 22. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh laba 2 talenta dan seterusnya dan seterusnya. Nah kita lihat ada 3 berkat utama ketika kita memperlakukan hidup kita atau segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan baik. Kita hargai itu. Ada 3 perlakuan Tuhan. Pertama Tuhan, satu hal yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita itu peneguhan dari Tuhan. Peneguhan. Kita saja dapat peneguhan dari manusia, kita sudah sedikit berbesar hati, betul? Agak sedikit tenang. Sebab itu jangan heran kita mungkin tidak fasih berbicara, tapi sepatah kata kita membangun orang lain tanpa kita sadari itu memotivasi dia. Ketika ada orang yang lemah, ketika ada orang yang sakit, ucapkan dengan bahasa iman, enggak apa-apa, kau pasti lewati itu. Itu lebih besar dari obat. Haleluya. Itu faedahnya lebih kuat dari obat atau tindakan dokter apapun. Apalagi kalau kita menerima peneguhan dari Tuhan. Tuhan bilang baik sekali perbuatanmu itu. Baik sekali perbuatanmu itu. Kalau Tuhan yang bilang baik, siapa yang mau protes? Karena kalau manusia yang bilang, wih orang kok baik sekali. Itu orang baik sekali. Tapi belum tentu bagi tetangga sebelah, belum tentu bagi dengan keluarganya yang di sana, belum tentu dengan orang-orang yang ada di sono. Mungkin dia baik kepada seseorang di sini, tapi yang di sana dia sakiti, bisa saja. Sebab itu relatif dari manusia. Tapi kalau Tuhan yang bilang baik, siapa yang mau komplain? Kalau peneguhannya datang dari Tuhan, aduh. Kalau Tuhan ngomong sama saya, Reki, hambaku, baik sekali perbuatan. Waduh, orang mau ngomong apapun silakan. Silakan. Tapi penilaian yang sempurna yang datangnya dari Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, kita dapat promosi dari Tuhan. Engkau telah setia pada perkara kecil. Aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dan perkara lebih besar. Manusia ketika ingin mempromosikan orang bisa saja dibatalkan dalam situasi dan keadaan. Tapi kalau Tuhan yang mempromosikan, kekuatan apa yang bisa menahan? Kalau Tuhan yang angkat kita dari titik nadir sekalipun, dari keadaan yang tidak punya apa-apa sekalipun, dalam keadaan minus sekalipun, dalam keadaan hancur sekalipun, kalau Tuhan yang mau angkat, sebutkan kekuatan mana yang bisa membatasi. Nih. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Kita kembali kepada ayat tadi. Tuhan
Tuhan yang punya segala langit bumi. Mana bumi? Yang kita pijaki. Dan segala isinya. Semua apapun yang sementara berjalan, bergerak. Dinamika-dinamika yang terjadi. Semua proses sistem yang terjadi di dunia ini. Semua dalam kendali Tuhan. Sebab itu kalau Tuhan yang akan promosikan kita. Percaya itu pasti terjadi. Sebab itu orientasi hidup kita jangan berubah. Tetap senangkan Tuhan. Amin. Senangkan Tuhan. Kemudian yang berikut, perlakuan Tuhan yang berikut. Kita dihormati Tuhan. Wow, luar biasa. Dihormati Tuhan loh. Masuklah. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah anakku. Mari berbahagia bersama dengan aku. Bapak Ibu jemaat, jadilah orang yang dapat dipercaya. Amin. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Jangan sia-siakan apapun yang engkau genggam hari-hari ini. Sekecil apapun itu. Sesederhana apapun itu. Orang lain boleh pandang dengan sebelah mata. Tapi ketika engkau perkara kecil engkau hargai, Tuhan tahu apa yang akan Dia percayakan lagi kepada kita. Maju terus, tantangan memang ada. Rintangan memang ada. Hal-hal yang ingin melemahkan memang sudah pasti ada. Tapi kenapa engkau disebut pemenang? Karena engkau akan menang dengan semuanya itu. Maju terus. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita. Tuhan berkati. Tutup Alkitabmu. Hidup ini adalah kesempatan. Kita bangkit berdiri semua jemaat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Kita mulai dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan waktu yang Tuhan beri. Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Jadi katakan sama-sama, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi. Dari awal nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah. Angkat kedua belah tanganmu dan katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
berdaya lagi hidup ini. Sudah bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sembah sambil renungkan kebenaran ini. Jesus, Jesus, hosana bagimu. Kau yang punya hidup ini, Kau yang anugerahkan bagi kami, Kau pinjamkan bagi kami, ya Tuhan. Betapa kami menghargainya, Yesus, ya Tuhanku. Mulialah namamu, mulialah namamu, besar anugerahmu. Haleluya. Jesus, 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 segala puji bagimu, segala kemuliaan bagimu. Yesus, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Ketika Engkau mengangkat, tak seorang pun yang dapat menahannya, ya Tuhan. Ketika Engkau memberkati, tak seorang pun, tak satu kekuatan pun yang akan menghalanginya. Sebab Engkau yang memiliki segala-galanya. Yesus, Yesus, kudus, 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 mulialah namamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, Engkau yang mau memaksimalkan hidupmu setelah Engkau dengar kebenaran ini, angkat kedua belah tanganmu sebagai ikrarmu kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidup. Dengan cara apapun Tuhan bisa pakai Engkau. Termasuk Engkau menjaga taman hidupmu, keluargamu, kerja dan karya-karyamu, pelayanan yang Engkau percayakan kepadamu. Engkau tenang ketika saatnya nanti Engkau telah melakukan semuanya. Engkau tenang dalam hidupmu. Bapa, ini ikhtiar kami, ini hidup kami persembahkan kepadamu. Karena ternyata semua hanya pinjaman Tuhan, semua hanya anugerah, semua hanya kepercayaan Tuhan. Kami tidak mau menyakiti Engkau dengan menyia-nyiakan termasuk waktu, keluarga, pelayanan. Semua yang Engkau percayakan dalam hidup ini untuk kami nikmati dan kami miliki. Kami ingin Engkau benar-benar bangga dengan apa yang telah Engkau percayakan dalam hidup kami. Ketika kami setia, bahkan termasuk kepada perkara kecil, kami yakin ada banyak perkara-perkara hebat dan luar biasa yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, meteraikan kebenaran hari ini, teguhkan kebenaran hari ini, sehingga benar-benar satu saat nanti kami adalah pribadi-pribadi yang diteguhkan oleh Tuhan, pribadi-pribadi yang dipromosikan oleh Tuhan, pribadi-pribadi yang dihormati, dihargai oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selanjutnya saat ini kami akan letakkan korban persembahan. Kami mengembalikan milik-Mu. Kami yakin kami terus terikat dengan kebenaran di dalam ketaatan kami. Sebab itu kami lakukan dengan penuh iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Memberkati persembahan kita semua. Untuk penyampaian sepanjang minggu ini dalam Rabu Doa pun kita masih tetap menunggu panduan di dalam WhatsApp group untuk kita laksanakan beston di rumah masing-masing. Kemudian hari Jumat tetap ada doa puasa, doa rantai dari pagi sampai sore hari. Kemudian hari Minggu kita jumpa lagi dalam ibadah raya mulai jam 8 pagi. Dan diingatkan itu merupakan minggu pertama dan kita ada perjamuan asa yang kudus. Dan saya sampaikan dari mimbar ini bahwa
kami sudah berembuk dengan sarana prasarana bahwa kita akan segera memulai pembangunan pastori, walaupun kita harus mulai tahap demi tahap. Karena memang sudah ada material-material juga yang merupakan sumbangan dari luar yang sudah menunggu dimulainya pelaksanaan ini. Sebab itu kami sudah sepakat untuk ada panitia kecil. Ada panitia kecil, nanti pasti akan dirembukan dan nanti pasti akan diumumkan minggu yang akan datang. Dari gembala dan dari sarana prasarana yang akan rembukan hal itu. Jadi ini dari sistem penunjukan. Jadi saya kira hanya itu saja yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Sekali lagi tetap kita mengikuti protokol kesehatan baik dalam ibadah atau kita ada di mana saja. Tetap berjaga dan berdoa. Sekali lagi saya selalu ingatkan ora et labora. Jadi Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah raya kita hari ini. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Dimuliakan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Ibadah raya yang diberkati Tuhan. Kami jumpa dengan Engkau dalam ibadah ini. Kami berpengalaman pribadi dengan Engkau. Kami yakin penyembahan, semua nyanyian pujian yang telah kami naikkan, lantunkan kepada Tuhan. Biarlah itu bagaikan dupa yang berbau harum di penciuman Tuhan. Matamu tertuju ke tempat ini. Dari sini kami mengakses sorga. Dan kami percaya dan kami yakini, kami disebut orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Satu hal yang kami mau, yaitu perkenanan Tuhan tetap jadi bagian kami. Itu modal bagi kami melangkah di sepanjang minggu yang rahasia ini. Tapi kami percaya dalam tuntunan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Karena pembela kami adalah Tuhan yang punya segala-galanya. Yang mengendalikan segala-galanya. Terima kasih Bapak, kami berdoa secara khusus pribadi-pribadi yang Tuhan telah tolong. Telah Tuhan tambahkan usia, kami doakan buat saudara Jose Alvarez Rempe. Yang Engkau telah tambahkan usianya, kami doakan di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu melimpah baginya. Bahkan kami yakin menjadi anak muda yang luar biasa diberkati. Sehat, kuat, dan bahkan dalam cita-citanya. Tuhan mampukan dia mencapai cita-cita yang tertinggi. Bahkan Tuhan yang selalu lindungi, jagai. Bahkan ketika harus ada di dalam keadaan di mana kondisi jauh dari keluarga, kami yakin ada Tuhan yang menjagai dan pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari tempat ini pun kami berdoa buat kakeknya Intan yang dalam keadaan sakit. Dari tempat ini kami panggil namamu. Kami minta di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang ajaib, Engkau Jehovah Rapa yang mengangkat setiap penyakit dan kelemahan dan menggantikan dengan pemulihan dan kesembuhan. Kami katakan itu terjadi di dalam nama Yesus. Atau mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang dalam kelemahan tubuh, kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan yang jamah dan sembuhkan semuanya. Dan kami berdoa semua jemaat GPD Bukit Hermon Taberano terproteksi oleh darah-Mu, terproteksi dari virus corona, terproteksi dari berbagai macam hal yang mengintimidasi. Dan kami katakan kerja kami diberkati, usaha kami diberkati, aktivitas kami diberkati, rencana-rencana kami diberkati, dan keluarga masing-masing kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan kami doakan semua kaum keluarga kami, orang
tua atau anak-anak kami yang saat ini harus berjuang, bekerja, bahkan harus menuntut ilmu jauh dari kami. Di sana pun Tuhan jagai pelihara mereka sebagaimana Engkau memelihara kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih semua hal yang buruk yang coba rintangan kami di sepanjang minggu ini. Kuasa kegelapan, roh jahat, udara pengulus setan, orang-orang kuat, bahkan praktek-praktek perdukunan, bahkan berbagai macam hal yang merupakan rancangan jahat orang, curi, rampok dan teror dan sebagainya. Kuasa-kuasa kegelapan bahkan lewat penyakit dan kelemahan-kelemahan termasuk virus corona itu kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan jemaat yang disebut orang-orang yang diberkati Tuhan, tadakan tanganmu. Terima dan bawalah berkat Tuhan, bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali pada kali yang kedua, jemput kita semuanya. Kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kita semua yang diberkati dan berkemenangan, katakan sama-sama amin. Selamat siang, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan.